Bismillahirrahmanirrahim. Students Academic Excellence Award 6 and 14 Smith Binama 2023-2024 Semarang, Saturday, June 8, 2024. Smith Binama graduates are welcome to enter the room. Bergandeng tangan untuk meraih hidup. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Bina Amal Ustadz Joko Widodo, Sarjana Akuntansi. Yang kami hormati Ketua Yayasan Wakaf Bina Amal Ustadz Insinyur Johan Rifai. Yang kami hormati Direktur Pengembangan Yayasan Wakaf Bina Amal Ustadz Waimin, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Ketua LPIT Bina Amal Ustadzah Eka Haryani, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Yang kami hormati Kepala Las Bina Amal Ustadzah Rahayu Ningsih, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Kepala Kampus Smith Bina Amal Ustadz Eka Mulyanto, Sarjana Perikanan, beserta seluruh guru dan karyawan. Yang saya hormati Ketua Majelis Sekolah Smith Bina Amal Profesor Dr. Insinyur Muhammad Mukhlisin, Magister Teknik. Yang saya hormati orang tua, wali murid kelas 12 dan kelas 9 Smith Bina Amal beserta seluruh tamu undangan. And our beloved 6 and 14 graduates Smith Bina Amal. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami mewakili panitia Students Academic Excellence Award mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan dukungan demi kelancaran acara pada hari ini. Di antaranya Majelis Sekolah, Bimbingan Belajar Nurul Fikri, Penerbit Yudhistira, Penerbit Erlangga, Penerbit Intan Pariwara, Penerbit Kuadrat, Percetakan Jatama, Jati Collection, Global Books, Las Bina Amal, BMT Anda, Bina Mart, Bina Kuat, Platform Kuiper. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bentuk bantuannya, dan mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal kebaikan yang memperberat timbangan amal kita di yaumil hisab kelak. Amin Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, saya Nasrul Umam Dan Alfarasi Pramantio sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara Students Academic Excellence Awards 6 and 14 Smith Bina Amal 2023-2024. Adapun susunannya acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Selanjutnya, Great Memories. Selanjutnya, Students Academic Excellence Award. Yang berikutnya, penghargaan siswa berprestasi. Dilanjutkan dengan pidato 4 bahasa. Berikutnya, persembahan cinta. Kemudian doa, dan yang terakhir penutup. Untuk keberkahan dan kelancaran acara pada hari ini, marilah kita buka acara
Students Academic Excellence Award dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Raihan Raja Frizanta dan Ananda Ridho Amar Faruk. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musrikati dhannina billahi dhannas sawu alaihim dairatus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'annahum wa a'adda lahum jahannam wassa'at masira walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allaha yadullahi Indonesia Raya kita mau duduk atau tetap berdiri? Berdiri itu. Faman nakasafa innama yankusu ala nafsihi faman awfa bima ahada alaihi fasayu'ti ajran hakima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah
Maha mengetahui, Maha bijaksana. Podcastku miring nak. Jur ini mau miring mau. Agar Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya Gus sungai-sungai. nek gue pensil miring. Gus Mereka kekal dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Bina Amal yang akan dipandu oleh Ananda Adinda Nada Syifa Al-Mubarikah. Hadirin dimohon berdiri. Tegak berdiri bina amal, raih tinggi cita-cita, membangun bangsa niat yang mulia, lahir generasi emas Indonesia, siap memberi yang terbaik, mengabdi pada bumi pertiwi. Islam terpadu konsep pendidikannya, membingkai awal generasi bangsa.
Majulah bina amal, majulah pendidikan, majulah bina amal, dengan ridho Allah jayalah. Mengembang generasi mandiri berkarakter rabani, visi masa depan demi kejayaan menjadi terbaik di negeri ini. Majulah bina amal, majulah pendidikan, majulah bina amal, dengan ridho Allah jayalah, menjadi yang terbaik bina amal. Hadirin, silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Kampus Smith Bina Amal kepada Ustadz Eka Mulyanto, Sarjana Perikanan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Bina Amal Ustadz Haji Joko Widodo SAKT, dan kepada yang kami hormati Ketua Yayasan Wakaf Bina Amal Insinyur Haji Johan Rifai dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Wakaf Bina Amal yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, kepada Dewan Pengawas Yayasan Wakaf Bina Amal Ustadz Edi Fauzaini, kepada Ketua LPIT Bina Amal Ustazah Eka Haryani SPDMM dan seluruh jajaran pengurusnya, kepada yang kami hormati Ketua Majelis Sekolah Ustadz Profesor Dr. Muhammad Mukhlisin MT dan seluruh jajaran pengurusnya, kepada yang kami hormati seluruh kepala sekolah SIT yang berada di lingkungan LPIT Bina Amal yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga kepada yang kami hormati seluruh pimpinan Smith Bina Amal dan Dewan Guru Smith Bina Amal, dan yang kami hormati kepada seluruh orang tua wali santri Smith Bina Amal kelas 9 dan kelas 12, dan juga kepada seluruh tamu undangan, dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh siswa-siswi santri Smith Bina Amal kelas 9 dan kelas 12, kelas 9 dan kelas 12, mohon maaf, angkatan Eterna dan Seforza yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada diri kita. Sampai detik kali ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat selalu untuk kemudian berada di dalam kebaikan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat-nikmat tersebut selalu terkaruniakan kepada diri kita sampai akhir detik nyawa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat muslim yang terus istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap suatu saat nanti di yaumul akhir
kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Orang kulino gue beci. Seluruh tamu undangan, Bapak Ibu, orang tua wali santri kelas 9 dan kelas 12, siswa-siswi, alhamdulillah bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang baik. Dan proses seperti ini memang kita lakukan setiap akhir periode pembelajaran kelas 9 dan kelas 12. Yang dalam konteks hari ini merupakan rangkaian dari penyelesaian proses pembelajaran putra-putri kita di jenjang kelas 9 dan kelas 12, sekaligus juga menjadi penganugerahan penghargaan kepada seluruh santri atas prestasi belajar mereka selama berada di SMPIT dan SMIT Bina Amal. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh santri, anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini juga menjadi bagian dari sarana bagi kami pihak sekolah untuk kemudian menyampaikan kepada panjenengan selaku orang tua wali dalam konteks proses pembelajaran yang dilakukan oleh putra-putri kita. Jadi nanti ada paparan terkait dengan laporan singkat hasil pembelajaran yang kemudian memfokuskan memang pada pencapaian secara akademik, lalu kemudian pencapaian dalam konteks tahfidz putra-putri kita, dan juga pencapaian dalam prestasi non akademik yang didapatkan oleh putra-putri kita selama belajar di SMPIT dan SMIT Bina Amal. Karena saat ini yang dihadirkan adalah kelas 9 dan kelas 12, maka kami mohon izin menyampaikan dari kakak kelas terlebih dahulu yang kelas 12. Jadi di paparan ini yang pertama bisa dilihat dalam konteks kelas 12 adalah terkait dengan capaian akademik putra-putri kita yang pada tahun 2003-2004 berjumlah 50 siswa, yang berada di program IPA adalah 30 siswa, dan yang berada di program IPS adalah 20 siswa. Dengan tingkat kelulusan alhamdulillah 100%. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Silahkan tepuk tangan untuk kalian. Dengan capaian nilai ijazah tertinggi untuk program IPA 92,52 dan yang nilai rata-rata terendah 85,11 dengan rata-rata total 88,95. Sedangkan untuk program IPS nilai tertingginya 90,17 dengan nilai terendahnya adalah 85,77 dan rata-rata dari seluruh siswa yang berada di program IPS 88,18. Lalu kemudian untuk capaian tahfidz secara umum dibaginya adalah santri ikhwan dan santri akhwat, dengan santri ikhwan 20 dan santri akhwat 30. Capaian terendah dan capaian tertingginya bisa dilihat dalam paparan kami. Dan alhamdulillah dalam konteks ini ada satu siswa akhwat, bener ya? Akhwat ya? Siapa ya? Yang kemudian dalam hafalan alhamdulillah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Alhamdulillah rabbil alamin. Moga yang mau tepuk tangan boleh, gak usah ragu-ragu. Siapakah dia? Itu kayaknya. Nah, di situ kami menyebutkan tentang capaian tahfidz yang kemudian minimal 10 juz. Untuk yang jenjang kelas 12 memang memakai standarnya yang minimal 10 juz. Mulai dari yang ikhwan, di sana ada Ananda Fadil yang terbanyak untuk yang ikhwan pada tahun ini sebanyak 14 juz. Lalu kemudian ada Ananda Ikrar, Ananda Rasen berturut-turut. Nah, ini yang tadi kami sebutkan Ananda Farsha Haiba yang berhasil menuntaskan hafalannya 30 juz.
Lalu kemudian berturut-turut disusul oleh temannya, ada Ananda Sausan, Maida, Cici ya, Cici panggilannya Cici. Lalu kemudian ada Nayara, ada Izah dan ada Isma. Salah manggil ya Maya. Lalu kemudian ada siswa yang lolos PTN melalui jalur SNBP dan jalur rapot. Tahun ini ada 5 siswa, yaitu ada Aisyah, Hasna Hauda, Mas Fadil tadi yang sudah disebutkan, ada Ananda Rifki dan Agita. Ini Agita keterangannya belum ditulis di Politek ya Agita ya, Poltekkes ya, Poltekkes. Lalu kemudian ada prestasi-prestasi secara non akademis yang berhasil diraih oleh Ananda putra-putri kita kelas 12 saat ini. Ini ada banyak, bisa diperlihatkan Mawon ya. Slide pertama terkait dengan prestasi. Ada Anda Ikrar, lalu kemudian ada tim ya. Ada tim kelas 12 dalam KIR Malaysia. Ini pertama kali kita mengikuti KIR Malaysia KIR ya, yang kemudian dilakukan secara online waktu itu pertama kali, dan alhamdulillah kita mendapatkan medali emas. Terima kasih. Lalu kalau dalam konteks basket, Raja Basket kelas 12 sekarang, karena memang ada satu orang, yaitu Mas Aldo. Tim basket Bina Amal yang sudah malang melintang ya Do, di seluruh event yang ada di Jawa Tengah, baik yang tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Lalu juga kemudian ada tim lomba vlog, ada tim Bikhoir apa? Choir ya, mereka juga bacanya susah ini. Ya, di Bali International Festival untuk Paduan Suara, pertama kali kita ikut ya. Semoga juga bukan jadi yang terakhir ya. Dan di sana kita mendapatkan medali perak. Terima kasih ya, terhadap tim paduan suara Bina Amal. Lalu kemudian ada Ananda Aisyah, Ananda Akmal, Ikrar. Dan Ikrar ini adalah masternya lomba KIR ya, Mas Ikrar. Beberapa kali menjadi tim KIR Bina Amal dan alhamdulillah selalu mendapatkan medali di event-event kompetisi KIR yang dia ikuti. Lalu berikutnya juga ya, bisa dilihat di sana muncul lagi banyak nama Aldo gitu kan ya. Karena memang Raja Basket kelas 12 hanya beliau seorang ya. Lalu ada slide berikutnya juga sama, ada beberapa juga lomba KIR ya. Lomba KIR dan lomba basket memang menjadi suatu hal keuntungan, suatu hal keunggulan yang kemudian menjadi keunggulan Bina Amal saat ini. Jadi beberapa lomba KIR yang diikuti oleh SMPIT maupun SMIT Bina Amal alhamdulillah selalu mendapatkan medalinya dalam event-event yang diikuti. Dan juga kemudian tim basket yang seperti Bapak Ibu ketahui, kita merupakan salah satu 8 tim basket terbaik di Kota Semarang ya. Dan hanya satu-satunya tim basket yang berasal dari sekolah Islam ya, karena yang lain-lainnya itu berasal dari non-Islam seperti itu. Dan 7 yang lainnya itu adalah sekolah non-Islam, dan hanya kita tim basket yang kemudian berasal dari sekolah Islam. Bahkan untuk tingkat Jawa Tengah juga saat ini masih ada nama Bina Amal sebagai tim terbaik yang berasal dari sekolah Islam. Lalu kemudian untuk kelas 9
kami sampaikan. Kelas 9 terkait dengan capaian akademik terdiri dari 9 kelas. Mohon maaf, 4 kelas, 9 Maliki, 9 Hanafi, 9 Hafsah dan 9 Zainab. Walaupun tingkat kelulusan, pengumuman kelulusan masih hari Senin, berarti ini jadi bocoran bahwa kelulusan kalian adalah 100% untuk kelas 9. Terima kasih. Dengan nilai-nilai ijazah tertinggi, ya, seperti yang ditampakkan untuk 9 Maliki 94,34, 9 Hanafi 93,28, 9 Hafsah 93,85 dan 9 Zainab 93,98. Dan nilai terendah dan juga rata-rata yang berada di angka 87,85 sampai rentang 90,81. Dan untuk capaian tahfidnya, wabil khusus untuk kelas 9 tahun ini memang yang menggembirakan sekali untuk kelas 9 tahun ini, yaitu ada 3 siswa putri yang menyelesaikan hafalannya 30 juz. Siapakah dia? Nah, maka kemudian di slide berikutnya kami mencantumkan di sana capaian tahfidz wabil khusus untuk yang kelas 9. Memang kami kemudian menggunakan standar minimal 5 juz, ya, standar minimal 5 juz. Jadi di sana bisa dilihat dari yang putra, Bapak Ibu sekalian bisa dicermati ya. Yang terbanyak yaitu Ananda Ayubi 6 juz 12 halaman. Berturut-turut temannya, dan kemudian untuk yang putri, untuk yang akhwat di sana tercantum 30 juz Ananda Aisyah Salma, Ananda Faiha Zahra, dan Ananda Mutiara Alia. Tepuk tangan untuk putra-putri kita yang menyelesaikan hafalannya 30 juz selama berada di SMP IT Bina Amal. Lalu kemudian diikuti oleh teman-teman yang lainnya, dan total siswa yang mencapai hafalan minimal 5 juz dari kelas 9 tahun ini ada 37 siswa. Prestasi-prestasi yang dicapai oleh anak-anak kita kelas 9 juga tidak kalah bersaing dengan kakak-kakaknya kelas 12, ya. Jadi cukup banyak juga, ya, cukup banyak prestasi yang ditorehkan oleh kelas 9, mulai dari Olimpiade Mapel yang dilakukan oleh Gojo National Islamic Competition, jadi ini tingkat nasional, dan beberapa bahkan meraih medali emas. Lalu kemudian ada lomba masak, jadi ternyata anak-anak kita Daigi itu lomba masak ya, cooking competition ya. Ini berarti nanti masakannya boleh dicoba ini. Ini Mbak Aisyah yang tadi hafal Al-Quran 30 juz, ini masaknya ternyata juga pintar ya. Bibit unggul, bibit unggul. Karena pemenang lomba masak. Bibit unggul. Ya. Mbak Aisyah, Mbak Adinda ya tadi yang mimpin Drijen, dan juga Mbak Lintang. Lalu kemudian ada lomba futsal juga, ya. Ada Wafid, ya, Ananda Wafid dan timnya. Lalu berikutnya juga ada lomba karya ilmiah tingkat internasional juga. Makanya tadi yang saya bilang tidak kalah bersaing dengan kakak-kakaknya kelas 12, karena tim KIR yang SMP Bina Amal juga berhasil memendangkan medali perak pada lomba karya ilmiah remaja internasional yang pertama kali diikuti. Bahkan di sini timnya Mbak Mariam Konita dan juga Mbak Oase yang notabene adalah ketua OSIS. Ya benar ya, ketua OSIS putri SMP IT Bina Amal. Jadi secara keorganisasian juga berhasil, dan juga kemudian secara event-event ternyata bakat dan yang lain-lainnya juga teruji.
Lalu juga ada beberapa lomba di kemah daerah Sako JSIT Keresidenan Semarang. Lomba basket juga sama, tadi yang kami sampaikan, tim basket SMP IT Bina Amal. Lalu juga ada lomba kir yang kedua, ya lomba kir yang kedua tingkat internasional yang diikuti, yang alhamdulillah juga dikaruniai medali perak juga dengan anggota Mariam, Maulidia, Ilmira, Oase, dan Nadifa. Lalu juga yang ikhwan tidak kalah menyusul, ada Mikail, Zahran, Nabil, ada tim yang akhwatnya juga Safira dan juga Mutiara. Dan lomba basket juga lagi ini, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku perwakilan sekolah sangat mengucapkan rasa terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama panjenengan selama ini menyekolahkan putra-putrinya di SMP IT dan SMA IT Bina Amal. Bahwa kemudian prestasi yang diraih oleh putra-putri kita ini merupakan bagian dari keberhasilan yang mereka raih. Dan semoga insya Allah akan selalu dikuatkan dengan adab, ya, dengan adabnya, dengan ilmunya, sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk diri mereka dan untuk sesamanya. Lalu juga pesan kami untuk anak-anakku sekalian kelas 9 dan kelas 12, yang pasti yang pertama, yang utama, kalian harus benar-benar mensyukuri nikmat pendidikan yang kalian dapati, yang setelah ini nanti akan melanjutkan ke SMA ataukah SMK ataukah tempat yang lain, kelas 9. Lalu kemudian yang kelas 12 apakah nanti melanjutkan studi lanjutnya, dan kalian mendapatkan kesempatan tersebut, maka ini adalah kesempatan yang harus sangat disyukuri. Karena saat ini pendidikan mahal. Bahkan Menteri kita pun menyebutkan kalau pendidikan itu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Atau kalau dalam pelajaran IPS berarti barang mewah. Barang mewah. Karena ini adalah harus sesuatu yang sangat-sangat disyukuri. Dan ini mudah-mudahan menjadi jihad kita, jihad kalian, yaitu adalah menuntut ilmu, belajar dengan sebaik-baiknya, mendapatkan ilmu dengan sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dimanfaatkan untuk diri kalian dan juga untuk sesama kalian. Karena pada saat ini banyak saudara-saudara kita yang kemudian mereka tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Ya, mereka belum mendapatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk menikmati pendidikan. Yang di Indonesia juga banyak ternyata, apalagi kalau kita mau melihat ke dunia luar, ke saudara kita misalnya yang terjadi sekarang di Palestina. Anak-anak yang kemudian tidak dapat bersekolah, anak-anak yang kemudian mereka bahkan menjadi korban peperangan. Tidak banyak, maksudnya tidak sedikit di antara mereka yang syahid. Karena itu kalau kemudian kita mengingat perjuangan jihad saudara kita di Palestina sana, anak-anak seumur kalian, bahkan mungkin ada yang lebih kecil lagi, maka kemudian kita yang di Indonesia, kalian yang bisa kemudian menikmati pendidikan, wabil khusus di Indonesia, negeri yang damai, negeri yang makmur, negeri yang kemudian menjadi zamrud khatulistiwa, surganya di khatulistiwa ini, maka kemudian ya tadi itu niatkan ini adalah sebagai bagian dari jihad kita, menjadi jihad kita untuk kemudian menjadi seorang muslim yang nantinya dengan ilmunya bisa memberikan manfaat untuk sesamanya. Karena itu memang pondasinya jangan dilupakan. Pondasinya yang terutama adalah keimanan, tetap yang terutama adalah keimanan, pondasi utamanya. Keimanan kepada Allah, keimanan terhadap janji-janji Allah. Itu harus selalu tetap mengakar dalam diri kita dan kemudian terus tumbuh dan terus kuat keimanan kita, pondasinya. Lalu kemudian ada adab kita, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru dan yang lain-lainnya, terhadap yang lebih muda juga sama, ya. Adab itu jadi utama, jadi pondasi utama juga setelah iman, adab dan akhlak kita. Dan mohon ini selalu dijaga, ya.
Entah pun nanti kemudian kita lulus dari Bina Amal, tidak bertemu lagi dengan guru-guru kita dan yang lain-lain, tapi yang namanya adab itu menjadi sesuatu fondasi yang utama yang harus kita jaga, karena memang dari adablah itu nanti muncul keberkahan-keberkahan yang banyak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ucapan terima kasih kami juga menjadi bagian dari permohonan kami. Semoga anak-anak kita selalu terjaga, yang melanjutkan ke pendidikan SMA, SMK dan yang lain-lainnya. Semoga apa yang sudah dicapai di SMP ini diteruskan di tingkat pendidikan selanjutnya. Bagi yang tadi misalnya sudah punya hafalan berapa juz, dilanjutkan kepada sekolah yang memang kemudian bisa menjadikan proses itu terus berjalan, hafalan Qur'annya, proses adabnya juga terus berjalan dan yang lain-lainnya. Dan nanti bagi yang kuliah juga sama, mencari lingkungan, circle-nya yang bisa menjamin bagaimana kemudian proses itu juga bisa berjalan. Ya, karena nanti teman kita akan sangat mempengaruhi kita, wabil khusus yang kuliah ya. Teman kita akan sangat mempengaruhi kita, di mana kita tinggal, di mana kemudian lingkungan, aktivitas pergaulan kita itu nanti akan mempengaruhi kita. Dan semoga kalian nanti ketika kuliah mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan teman-teman yang baik. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan jika dalam proses belajar mengajar selama 3 tahun ini banyak sekali kekurangan yang mungkin kami lakukan, dan semoga itu menjadi evaluasi juga bagi kami untuk kemudian selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam layanan pendidikan kita. Dan semoga juga Bina Amal akan selalu abadi, bahkan sesuai dengan lagunya. Cita-citanya yang dituangkan di dalam marsnya adalah menjadi terbaik di negeri ini, menjadi yang terbaik di negeri ini, dan kemudian Bina Amal memberikan manfaat sebaik-baiknya. Speed Bina Amal! Juara. Oh, kaget toh, kita ulangi lagi ya. Speed Bina Amal! Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Bina Amal kepada Ustadz Haji Joko Widodo, Sarjana Akuntansi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati para pimpinan Yayasan Wakaf Bina Amal yang hadir, Ketua Majelis Sekolah dan jajaran pengurus Majelis Sekolah baik SMA IT maupun SMP IT, para pimpinan Semit Bina Amal, Ustadz Kiai Slamet LC, Ustadz Eka Mulyanto, Ibu Khair dan yang lain, serta tentu yang kita banggakan para wali murid Bina Amal yang telah setia bersama dengan Bina Amal. Tepuk tangan untuk wali murid Bina Amal. Dan tentu yang kita banggakan anak-anak kita yang hari ini insya Allah membuat sebuah momentum untuk
menjadi bagian dari tangga-tangga kesuksesan, mudah-mudahan tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin. Allahumma. Selamat kepada anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 12 dan kelas 9 yang insya Allah sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang kita rasakan sampai hari ini, dan termasuk hari ini kita bisa membuat acara ini. Mudah-mudahan momentum ini ya benar-benar menjadi sesuatu yang bermakna dalam hidup anak-anak kita. Semuanya sudah update status belum tadi? Oh, sudah? Ya, boleh. Bagus saja update status ya. Itu untuk mengingatkan kalian akan peristiwa-peristiwa ini, karena sesungguhnya setiap tahapan kehidupan kita itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Maka kalau ujian-ujian tadi yang telah dipaparkan oleh Pak Eka sebagai kepala kampus ya adalah ujian yang sifatnya akademik, maka sesungguhnya ada ujian yang tidak boleh kalian lupakan, bahwa tahapan jiwa kalian itu menjadi sesuatu yang paling penting dari proses pendidikan ini. Kalian sekarang sudah masuki tahap, kalau merujuk kepada tahapan pendidikannya Imam Ali radhiyallahu anhu, maka kalian yang SMP lulus ini masuk tahap ketiga, di mana kalian harus sudah menjadi orang yang sejajar dengan orang tua, ya, sudah mulai berpikir bagaimana untuk kehidupan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Artinya anak-anak sekalian yang lulus kelas 9, kalian berpikirnya sudah seperti berpikir orang tua walaupun belum menjadi orang tua. Artinya tidak boleh lagi kekanak-kanakan. Setuju? Mana yang kelas 9? Angkat tangan kelas 9. Ada yang masih nangis tadi mau berangkat? Nah. Ya, jadi anak-anak sekalian, kalian harus mulai kemudian ketika misalnya memutuskan untuk melanjutkan sekolah, mau sekolah di mana, itu kalian harus berpikir dengan cara orang tua berpikir, memikirkan biayanya, memikirkan kesibukan orang tua dan sebagainya. Tidak hanya mengikuti perasaan saja, ya. Sekali lagi, karena kalian sudah masuk tahap ketiga dalam proses pendidikan, di mana kalian harus sudah menjadi anak-anak yang berdialog dengan orang tuanya untuk menentukan masa depan. Semuanya udah biasa dialog? Atau kalau minta masih merengek-rengek? Enggak ya? Mulai sekarang, khususnya mulai dari kelas 9 yang sudah lulus, ya. Ada yang masih mau masuk Bina Amal? Yang belum boleh ya, SMA Bina Amal masih terbuka ya. Kalau yang kelas 12 ya silakan kalian kita dorong untuk masuk ke universitas-universitas ya yang terbaik di negeri ini. Insya Allah mulai lulusan pertama ya, saya masih ingat lulusan pertama. Sekarang kita angkatan berapa ya? Ke-6. Lulusan pertama karena anak saya yang menjadi lulusan pertama, dan alhamdulillah hari ini tinggal ujian skripsi di IPB ya. Tepuk tangan untuk lulusan pertama. Mulai lulusan pertama sudah masuk perguruan-perguruan tinggi yang favorit dan berbobot. Maka insya Allah seterusnya ini akan menjadi tradisi yang baik ya, sunnah hasanah bagi Bina Amal, bahwa Bina Amal hafalan Al-Qur'annya bagus, lomba-lombanya bagus, tadi sampaikan Pak Eka, dan juga akademiknya juga tetap bagus. Alhamdulillah. Semangat anak-anak. Mana ada yang mau ke luar negeri? Sudah daftar belum?
Jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi ya. Kita sudah agendakan kepada para pimpinan untuk memfasilitasi anak-anak ketika mau melanjutkan kuliah, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Silakan berkonsultasi dan barangkali membutuhkan informasi tentang jaringan-jaringan yang dimiliki, maka itu bisa dilakukan insyaallah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Pembina Yayasan Wakaf Bina Amal, ya, karena setiap 5 tahun ada penyegaran, dan 5 tahun yang lalu belum ada pergantian, dan hari ini ada pergantian. Saya sudah tidak menjadi ketua yayasan tapi menjadi ketua pembina, ya. Ketua yayasannya berganti kepada Pak Haji Johan Rifai, yang hari ini kebetulan beliau berhalangan hadir. Dan insya Allah Bapak dan sekalian, jangan khawatir ya tentang yayasan kita ini. Insya Allah yayasan ini terus akan kita kembangkan. Alhamdulillah terus tumbuh, dan itu tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan dari Bapak dan Ibu semua wali murid. Dan insya Allah terus kita berupaya agar yayasan kita ini ya tetap utuh menjadi yayasan wakaf, bukan yayasan keluarga. Insya Allah ya, semua aset-aset kita wakafkan agar ini menjadi milik publik ya, milik panjenengan semua, milik umat Islam, dan mudah-mudahan insya Allah Bina Amal terus berkembang, terus tumbuh, terus besar, dan membawa manfaat bagi kita untuk hidup kita fid dunya wal akhirah. Dan tentu kalau ada kekurangan di sana sini kami mohon maaf, dan kami mohon selalu nasihat ya, kritikan, masukan, dan hal-hal yang baik untuk keberlangsungan Bina Amal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada anak-anakku sekalian, khususnya yang kelas 9 lulus harus berlaku dewasa, kemudian yang kelas 12 harus menekuni ya hal yang paling kalian sukai apa, sehingga mudah-mudahan fakultas yang kalian dapatkan bukan karena salah jurusan, tapi mudah-mudahan karena benar-benar yang apa yang kalian minati, sehingga insya Allah kalian bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat insya Allah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kita yang lulus hari ini. Barakallahu fikum ya. Insya Allah sukses dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.